Etnis Tionghoa diperkirakan mulai memasuki kawasan Priangan pada tahun 1800-an. Pada awal kedatangannya, sebagian besar warga Tionghoa ini bekerja sebagai buruh untuk pembangunan kereta api dan kemudian menetap di kota Bandung, tepatnya di kawasan Bancai. Kawasan Bancai di kota Bandung disebut sebagai lokasi pertama pemukiman warga Tionghoa begitu datang ke kota Bandung pada akhir abad ke-19. Hingga kini, kawasan Bancai pun dikenal sebagai pusat perdagangan di kota Bandung dengan adanya deretan toko-toko yang menjual berbagai peralatan elektronik, material, hingga barang-barang lainnya. Dosen sekaligus pengamat budaya Tionghoa dari Universitas Padjadjaran, Eko Kushandoyo mengatakan, berdasarkan arsip sejarah, tercatat ada 5 atau 6 kepala keluarga Tionghoa yang tinggal di kawasan Bancai pada 1874. Dalam perkembangannya, komunitas Tionghoa mulai menyebar ke lokasi-lokasi lain seperti Pasar Baru dan menjadikan berdagang sebagai mata pencaharian utama. Eko menyebut di masa lalu ada sejumlah gang dan jalan di kota Bandung yang menggunakan nama tokoh atau istilah Tionghoa, terutama di lokasi yang memang erat kaitannya dengan komunitas Tionghoa. Namun seiring adanya kebijakan pemerintah, nama-nama gang dan jalan Tionghoa pun berganti. Bahwa ada 9 jalan yang awalnya menggunakan nama-nama Tionghoa hanya diganti. Jadi yang paling menetap sekarang nama Tionghoa itu paling hanya Jalan Tamlong. Jalan Tamlong itu karena dulu ada Babah Tamlong itu seorang tukang kayu. Ya, misalnya itu contoh yang ini. Terus kalau misalnya dulu ada jalan sampai 1912 itu seorang kontraktor namanya Yaplun. Kemudian karena kena perintah itu jadi diganti jadi Jalan Kakap sekarang. Jejak budaya Tionghoa yang masih terlihat di kota Bandung bisa ditemui di Jalan Kakap atau dikenal sebagai Komplek Yaplun. Sisa-sisa gaya Tiongkok bisa dilihat dari deretan pertokoan ikan asin yang ada, dengan ciri khas konstruksi bangunan terutama di bagian depan yang masih menggunakan kayu, dan terbagi dalam 3 segmen untuk memudahkan proses jual beli. Di kawasan Yaplun masih terdapat sejumlah bangunan yang masih mempertahankan arsitektur ala toko-toko di pecinan lama atau zaman dulu. Dan hingga kini pun kawasan Yaplun ini dikenal sebagai sentra perdagangan ikan asin di Kota Kembang. Dulunya ada ratusan rumah toko atau ruko pedagang di kawasan Yaplun. Sebagian besar bisnis ikan asin di sini sudah berjalan 2 hingga 3 generasi. Salah satunya adalah Nani Latif. Wanita berusia 73 tahun ini merupakan generasi ketiga pedagang ikan asin di toko yang berada di Komplek Yaplun. Nani menjelaskan, kawasan ini memang dikenal sebagai sentra ikan asin sejak dulu. Meski tidak seramai tahun-tahun awal, kegiatan niaga di kawasan ini masih terus berjalan hingga kini. Ini semua ikan asin, ada yang kayak retekan gitu sedikit ada juga sih. Dari dulu berarti? Dari dulu, iya. Kecil tahun berapa berarti? Oh, mama lahir tahun 53 ya. Ya di rumah ini lahir. 53. Tapi kalau perubahannya apa nih dari dulu sampai sekarang Tante? Nggak ada perubahan, rumahnya ya kayak kuno-kuno gitu. Ya ada yang udah dibetulin gitu ya, udah habis semuanya kalau nggak dibetulin kan ambruk gitu. Ya. Jadi ya ada yang dibetulin, ada yang masih kuno, mas sepertinya sudah nggak ada yang kuno sekali mah udah 100-an tahun dah. Kawasan lain yang lekat dengan budaya Tionghoa di Bandung adalah kawasan Cibadak dan sekitarnya. Di sini terdapat sejumlah wihara yang menjadi rumah ibadah bagi umat Buddha, Tao, dan Konghucu. Ada pula kawasan Pasar Baru, Sunia Raja, dan Jalan ABC yang menjadi bagian dari kawasan pecinan sekaligus cikal bakal kawasan perdagangan Tionghoa di Kota Kembang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.